Eee, Tunggu, ini semoga bisa tetap kelihatan sama teman-teman. Aku rindu untuk men-sharing-kan sharing malam hari ini judulnya Train by Pain, di mana kita tuh di bulan ini belajar tentang disiplin atau kedisiplinan, tapi mungkin teman-teman ngerasa, "Kok kenapa disiplin, tapi kenapa judulnya seolah-olah ini nih dilatih dalam kesakitan, dilatih dalam keterlukaan, dilatih dalam hal yang nggak menyenangkan," gitu. Tapi nanti kita sama-sama mau belajar dan kita sama-sama mau tahu kenapa judul ini ada dan kenapa kita semua um, benar-benar sebenarnya ya ada dalam kedisiplinan kehidupan yang nggak akan bisa terlepas dari yang namanya latihan, dan itu seringkali ada dalam hal yang menyesakan dan nggak mengenakan. Makanya aku tulis di bawahnya train by pain, bertekun dalam kesukaran, tapi kita dilatih untuk menjadi menang. Nah, kalau di bulan ini, kita nih udah di minggu ketiga belajar tentang disiplin. Yang minggu pertama, kita belajar tentang spiritual discipline. Rohani, disiplin rohani gitu. Nah, di minggu kedua, kemarin kita belajar dari Ko Andreas bahwa dijelaskan bahwa kita tuh perlu menabur dan perlu memperhatikan juga taburan kita. Apakah kita menabur di tanah yang di pinggir jalan, apa di tanah yang seperti apa tanah hati kita? Apakah tanah hati yang subur? Nah, pastikan kita punya kedisiplinan untuk bisa terus bertumbuh, dan itu tuh bertumbuh dengan subur. Nah, ngomongin tentang disiplin, di minggu ketiga ini aku mau sedikit tarik balik untuk bisa lebih dalam, untuk belajar lagi sebenarnya disiplin tuh apa sih? Apa yang kita mau bahas selama sebulan ini gitu. Nah, disiplin ini karena arti dalam KBBI-nya aku merasa masih belum benar-benar ngeklik, aku mencari lebih dalam di arti dalam bahasa Inggrisnya. Tulisannya disiplin juga, bahasanya mungkin sama, terdengarnya sama, cuman tulisannya aja yang berbeda. Nah, ini dari versi Merriam-Webster atau dari versi KBBI-nya atau kamus bahasa asingnya yang terkenal di luar negeri, ya ini nih Merriam-Webster. Diartikan seperti ini disiplin itu: training that corrects, molds, or perfects the mental faculties or moral character. Jadi artinya, kalau dari kamusnya bahasa asing, dari kamusnya bahasa Inggris, itu tuh disiplin itu adalah suatu latihan yang membentuk dan menyempurnakan kemampuan mental ataupun karakter moral. Jadi lebih dalam daripada sekedar disiplin yang cuma membahas karakter atau keteraturan, atau membahas in order atau hal-hal yang mengikuti peraturan. Tapi lebih dalam dari itu, disiplin menurut kamus Merriam-Webster adalah suatu latihan yang membentuk dan menyempurnakan kemampuan mental dan bahkan karakter moralnya. Dan ada arti kedua, di sini juga disebutkan bahwa disiplin is a control gained by enforcing obedience or order. Jadi bisa diartikan juga sebagai pengendalian yang didapat lewat ketaatan. Pengendalian yang didapat lewat ketaatan itu tuh nggak gampang. Karena ngomongin mengendalikan sesuatu yang kita itu inginkan, itu tuh sebenarnya amat sangat sukar untuk dilakukan. Dan itu nggak cuman dilakukan dalam waktu singkat. Seringkali kita tuh akan diposisikan atau diizinkan Tuhan mengalami situasi yang rasanya panjang, terus kita ngerasa nggak mudah, dan ini nih ya kita sadari sebagai perlombaan iman. Jadi dalam kehidupan kita, kan kita tuh sadar ya hidup kita tuh dipercaya sama Tuhan dengan nafas kehidupan yang gak cuma sehari 2 hari. Buat yang teman-teman yang ada di sini dan bisa mencet untuk bisa join ke Google Meet, aku percaya itu pasti at least udah di atas 5 tahun kehidupannya, udah di atas 10 tahun kehidupannya. Dan itu semua
berarti bukan waktu yang singkat untuk berjuang dalam perlombaan iman. Dan itu butuh kedisiplinan atau butuh yang namanya latihan untuk bisa membentuk dan menyempurnakan kemampuan berpikir kita atau bahkan karakter kehidupan kita. Dan bahkan dalam perjalanan panjang kehidupannya kita juga dibutuhkan banyak pengendalian diri yang itu harus harus banget kita miliki cuman kalau kita punya ketaatan. Dan itu yang kita perlukan untuk yang namanya long run, lari jarak panjang atau yang namanya maraton. Maraton tuh beda banget sama yang namanya sprint. Kalau sprint, lari jarak pendek, mungkin kita bisa cepat gitu. Lari sekuat tenaga, terus kita masuk garis finish. Tapi beda sama yang namanya maraton. Maraton itu bisa larinya sejauh 42 kilometer. Kalau misalkan teman-teman yang tinggal di Jakarta, mungkin tuh tahu jaraknya hampir kayak dari BSD ke Kelapa Gading, terus bisa balik lagi. Itu kayak jauh lah ya, mungkin butuh waktu sekitar 3 atau 4 jam gitu. Kalau yang di Solo, itu mungkin bisa sampai ke Tawangmangu gitu. Dan mungkin balik lagi. Atau kalau yang misalkan yang di wah aku nggak ngerti nih kalau di Majene atau di tempat-tempat lain ya, aku perlu belajar untuk tahu 42 kilometer itu kira-kira jaraknya semana. Tapi yang pasti, itu bukan jarak yang dekat atau bukan jarak yang singkat. Tapi di situ kita justru tahu kalau misalkan kita hidup dalam kehidupan yang jaraknya panjang, ini bukan kita bisa lakukan dengan asalan, dan kita tuh butuh yang namanya kedisiplinan. Supaya kita bisa masuk ke garis finish dan menang, bukan cuman asal ya udahlah lewat, ya udahlah selesai, tapi benar-benar punya status berkemenangan. Itu pasti yang kita inginkan. Sebagai pribadi, sebagai orang yang kenal Tuhan, ataupun bahkan orang yang nggak kenal Tuhan pasti pengen yang namanya kemenangan atau menyelesaikan sesuatu dengan baik dan finishnya good lah, well finish lah, finishing well lah gitu. Nah, makanya kalau setelah merenungkan kedisiplinan dalam perlombaan iman atau yang namanya long run ini, disiplin itu tuh juga sebenarnya adalah sebuah bentuk latihan, dan latihannya itu tuh yang Tuhan maksudkan untuk membuktikan kasih-Nya. Suatu proses yang panjang untuk kita, dan sebenarnya Tuhan itu berikan kesempatan kita untuk disiplin, itu supaya kita bisa menyelesaikannya dengan hasil yang baik, dengan hasil yang membanggakan. Kalau kita mau tahu buktinya, kita bisa sama-sama baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Aku mau bantu bacakan buat teman-teman. Aku bantu bacakan dalam versi terjemahan barunya dulu ya. Judul perikopnya, Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 13 yang kita baca. Ayat 1 dikatakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7,
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Nah, aku nanti mau tarik dan mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih dalam dan merenungkan lebih dalam tentang kedisiplinan di versi terjemahan bahasa Indonesia. Ini dikasih judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Kisah di kitab Ibrani ini punya latar belakang saat itu jemaat sedang mengalami tekanan dan ujian. Dan si penulis ini, si Paulus tuh mengingatkan bahwa penting loh ketekunan itu dimiliki, disiplin itu dimiliki supaya tetap bisa menang. Kalau mengalami hal-hal yang gak enak, intinya tadi yang udah dari kita baca, kalau hal-hal yang kita ngalamin gak enak, tetap kuatlah. Emang setiap hal yang kita alami dalam kehidupan tuh, waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, yang tadi di ayat 11. Tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi di ayat 11 tuh yang nanti akan kita pelajari sama-sama dan itu jadi kunciannya. Tapi yang aku mau ngajakin teman-teman sadari, ternyata kalau misalkan di versi bahasa Inggrisnya, ini disingkapkan bahasanya tuh lebih sweet, lebih manis. Gak cuma sekedar ngomongin, ayo kamu aku nasihati supaya bisa bertekun dalam iman. Ayo kamu aku kasih tahu supaya kamu tetap semangat, tetap bersuka cita sekalipun kamu ngalamin hal-hal yang pahit. Kamu ngalamin hal-hal yang menyakitkan, tapi kamu bisa menang. Mungkin di terjemahan bahasa Indonesia, kita nangkep bacaannya seperti itu. Tapi uniknya, waktu aku membuka kitab Ibrani ini, Hebrew 12 ayat 1 sampai dengan 13, itu kalau dari versi New Living Translation, judul perikopnya di atasnya itu bukan ngomongin tentang bertekun, bukan ngomongin tentang iman, bukan ngomongin tentang nasihat, tapi kata-katanya sweet banget. Kata-katanya, God's discipline proves His loves. Jadi dari judulnya aja tuh udah kayak luar biasa loh Tuhan. Tuhan menunjukkan satu hal bahwa kata-kata yang kita seringkali menganggapnya tuh hal yang gak enak, hal yang kita kayak dilatih, hal yang kita kayaknya disuruh melakukan hal yang gak enak, menahan, mengendalikan diri untuk jangan lakukan hal yang bahkan aku ingin nih gitu. Bahkan untuk mungkin melakukan apa yang aku gak pengenin untuk aku kerjain, itu tuh kedisiplinan gitu. Tapi Tuhan bilang bahwa God's discipline proves His loves. Ini nih dari judulnya aja itu tuh udah kayak sweet banget ya. Disiplin yang disiplinnya Tuhan itu tuh menunjukkan cintanya Tuhan. Judulnya beda banget kan, judul perikopnya beda banget kan. Jadi kita bisa punya perspektif yang lain
Waktu kita melihat satu hal yang mungkin kita nggak sukai, kayak, kenapa sih aku seolah-olah harus menahan diri untuk aku tuh pengen loh lakuin ini. Mungkin teman-teman juga ada di situasi yang greget banget, kayak, aduh aku tuh kesel banget, karena aku tuh pengen banget lakuin satu hal, tapi aku tahu itu nggak baik, dan aku harus mendisiplin diriku, melatih dan mengekang keinginanku untuk nggak lakukan itu. Itu kalau kita lihat dari versi Indonesianya, kita kayak dinasehati, kayak, jangan kayak gitu, ayo harus bertekun, ayo harus taat, gitu. Tapi, beda di versi bahasa Inggrisnya, kita tuh disingkapkan bahwa Tuhan mau ngajak kita untuk buka mata, untuk melihat keadaan memang nggak selalu menyenangkan. Tapi kalau kamu melihat satu latihan, satu hal yang Tuhan ajarkan dan mau mendidik kamu, itu justru Tuhan sedang mengasihi kamu dengan luar biasa. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman dalam dan teman-teman lebih detail mempelajari dan masuk dan menyadari bahwa, oh ternyata disiplin itu tuh ini loh yang Tuhan maksudkan untuk aku punya. Yang pertama, disiplin itu adalah sebuah persiapan. Karena yang namanya kita mau maju dalam pertandingan, dalam satu perlombaan dan itu panjang perlombaan iman, kita butuh yang namanya persiapan. Dan persiapan itu yang akan menuntun kita pada kesiapan. Di persiapan, di masa-masa persiapan, kadang kita nggak ngerti kayak, ini nih apa yang lagi dimaksudin Tuhan, ini apa yang kejadian sama aku tuh nggak ngerti. Mungkin kita nggak selalu tahu apa yang terjadi sama hidup kita sekarang, tapi kita nantinya kalau udah terlewati, kalau itu udah jadi masa lalunya kita, dan kalau kita mau renungin, kita mau coba tenang, diem, kayak, oh ternyata yang Tuhan izinkan itu tuh membawa aku ke sini gitu. Nantinya kita bisa bersyukur loh atas apa yang Tuhan lakukan, dan bahkan kita bisa bersyukur atas apa yang Tuhan tidak lakukan dalam hidup kita. Nah, ngomongin tentang yang namanya disiplin, atau kita mau punya suatu kesiapan, perlu preparation, perlu persiapan. Nah, kedisiplinan itu, kalau kita mau melatih diri kita, mengekang diri kita, mengendalikan diri kita, untuk melakukan sesuatu yang sekalipun kita nggak pengenin, atau menahan diri kita untuk bener-bener pengen nih sebenarnya, tapi nggak boleh. Nah itu tuh perlu kedisiplinan. Kita cuman bisa lakukan itu kalau kita punya satu tujuan yang jelas. Kalau kita tahu arahnya kita mau kemana, kalau kita tahu targetnya kita apa, kita pasti punya ketegaran hati. Oh nggak apa-apa lah, aku misalkan lagi diet gitu. Terus, oh nggak apa-apa lah, aku harus disiplin, nggak boleh makan malam. Oh nggak apa-apa lah, aku harus disiplin. Aku mungkin angkat beban sakit nih, 5 kilo, angkat dumbbell gitu. Mungkin yang lain bisa, oh aku angkat bebannya 10 kilo dan itu nggak enak buat tangan aku tuh menyakitkan gitu. Tapi tetap akan mau dilakukan. Karena dia sadar itu sebagai persiapan dan itu membangun kesiapan dirinya. Karena dia tahu tujuannya jelas. Oh aku mau sehat, jadi aku lakukan. Aku nggak boleh makan kebanyakan. Oh aku mau sehat, jadi aku harus olahraga. Oh atau mungkin yang teman-teman lagi belajar. Oh aku harus disiplin belajar, konsisten belajar, harus rajin. Karena aku mau nilaiku bagus. Nah kita akan bisa siap, akan tetap mau melakukan kedisiplinan kalau kita tahu tujuannya itu apa, dan itu jelas, dan kita tuh benar-benar inginkan itu. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mungkin di dalam hidup kita tuh banyak banget beban, banyak banget dosa yang kita tanggung. Kalau kita mau lari, kita mau maraton, kita mau maju, berlomba, nggak bisa kalau beban di pundak atau
gemblok barang banyak-banyak itu akan melelahkan, perlu dilepas, perlu ditaruh. Kalau kita tahu tujuannya kita apa, kita akan siap, oh ini nggak penting, ini dibuang dulu. Oh ini nih bebannya nggak perlu sekarang ditanggung, nanti dulu. Oh ini nih yang harus aku pikul nih keluargaku nih sekarang. Oh ini aku harus peduli sama teman-temanku sekarang. Itu baru kita bawa, itu kita pikul. Asal kita punya tujuan yang jelas. Jadi jangan sampai kita membawa beban yang salah dan kita masuk ke perlombaan yang salah. Karena tujuan yang jelas itu juga berbicara tentang perlombaan apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang wajibkan untuk kita ikuti dan kita hadapi. Dan itu semua yang bisa membuat kita menghadapi semua hambatan-hambatan. Cuman kedisiplinan itu yang benar-benar bisa membuat kita untuk terus bertumbuh dan membuang semua hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Kalau kita tahu, oh ternyata aku tuh misalkan ngomongin tentang diet gitu. Oh ternyata aku tuh nggak bisa diet selama ini karena aku tuh tergoda ya lihat-lihat makanan di YouTube terus gitu. Kalau kita tahu tujuannya, kita bisa disiplin. Oh ya udah, hadapin tantangannya, hadapin hambatannya gimana? Oh ya berarti jangan lihat-lihat YouTube-nya yang makanan lah. Kalau kita tahu kita suka pikirannya negatif atau ke arah-arah yang misalkan ya mesum-mesum atau porno-porno, ya jangan mikirin hal-hal yang negatif. Jadi tahu tujuannya apa. Oh aku tahu aku mau punya pikiran kudus. Oh aku mau belajar. Oh aku mau untuk bisa punya badan yang sehat. Kita tahu hambatan apa yang kita hadapi, kita bisa coba tepis. Oh aku nggak boleh mengizinkan diriku untuk ada di situasi itu dan itu lama. Gak gampang, memang sulit, sungguh. Aku pun berjuang karena gak munafik ya. Banyak hal yang aku pengen banget untuk lakukan, yang menggodai sekali. Tapi aku tahu kalau aku terus lakukan hambatan-hambatan, aku terus lakukan hal-hal yang aku pengenin, tapi sebenarnya itu nggak baik, itu akan menghambat pertumbuhanku dan aku nggak akan pernah bisa maju. Jadi kalau kita tahu tujuannya kita apa, kita bisa tepis tuh. Aku nggak mau ini menghalangi langkahku untuk maju. Aku mau maju dan menang. Aku nggak mau ini nggak worth untuk aku lakukan. Kita tetap bisa disiplin. Dan yang ketiga, kita bisa fokus. Waktu kita mau, kita siap untuk lakukan kedisiplinan. Di Ibrani 12 ayat 2 aja dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Aku senang ayat ini karena aku tahu bahwa aku tuh menginginkan banyak hal dalam hidupku. Sungguh, di usia aku yang sekarang banyak hal pencapaian yang aku inginkan yang teman-temanku udah punya dan aku merasa teman-temanku dapati dengan amat sangat mudah. Dan aku kadang ngerasa, Tuhan kenapa ya, kok aku belum dapati semuanya itu. Aku kadang kalau nggak menjaga hati dengan benar, aku marah. Terus aku kayak nanya, Tuhan kok tega? Kan aku punya tujuan yang sama, aku juga ikut Tuhan. Tapi kenapa hambatanku banyak? Kenapa orang-orang kayaknya gampang ngalamin semua kemudahan? Tapi aku diingatkan satu hal, Siska, kalau kamu di masa persiapan, kalau kamu sedang disiapkan, kalau kamu harus mengendalikan diri dengan semua kedisiplinan, ya percaya perlombaanmu itu tuh masih di garis yang benar. Ini kedisiplinan ini bukti Tuhan sayang. Setiap kali aku denger itu tuh kayak aku sedih, kayak pengen, aduh Tuhan, aku pengen nangis dan sering kali itu juga netesin air mata kayak Tuhan, kok Tuhan tega ya, berat tahu, nggak enak gitu. Aku tuh pengen lakuin ini. Sekalipun aku tahu itu salah, tapi kadang itu menggodai banget kedagingan ini. Tapi waktu itu datang, Tuhan ajak aku untuk bisa ingat ayat ini. Yuk lakuin dengan mata yang tertuju pada Kristus. Ayatnya simple, dibacanya gampang, tapi dilakuinnya nggak gampang.
Lakuin semua dengan mata yang tertuju pada Kristus, pada Yesus. Kalau aku lagi alamin hal susah, aku coba lagi hari-hari ini balikin lagi kayak Tuhan, aku mandang Tuhan. Aku mau lihat Tuhan. Aku mau fokus. Tuhan sebenarnya mau bukain apa yang aku belum ngerti sekarang. Aku percaya Tuhan memimpin aku dalam iman dan membawa imanku pada kesempurnaan. Aku harap ini juga teman-teman sama-sama terkatakan buat diri teman-teman. Mungkin teman-teman mau sebutin nama teman-teman. Oh, Shelly misalkan. Ayo Shelly kita lakukan dengan mata yang tertuju pada Kristus. Ayo kita bisa menang. Atau mungkin Karen, ayo kita lakukan dengan mata yang tertuju pada Kristus. Sofia, ayo kita lakukan dengan mata yang tertuju pada Kristus. Terus setiap kita panggil nama, sebutin aja kayak ayo, bisa, disiplin, ayo, maju. Gak gampang, tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, percaya aja, yuk kamu sedang dipersiapkan. Dan itu akan menuntun kamu punya kesiapan yang luar biasa untuk bisa hadapin semua hambatan dan tetap terus bisa fokus sampai kamu berkemenangan. Dan nextnya, ngomongin disiplin itu, disiplin itu tuh tidak menyenangkan teman-teman. Tapi disiplin itu perlu kita lakukan. Karena kalau kita benar-benar menyadari, disiplin itu adalah suatu pelatihan. Dan kayak tadi kalau kita udah baca, artinya dari Merriam-Webster, arti kamus bahasa Inggrisnya disiplin itu adalah suatu pembentukan. Dan ya, dalam dalam Hebrew yang New Living Translation, dalam versi bahasa Inggrisnya, Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian versi bahasa Inggrisnya. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as his children? He said, my child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when he corrects you. For the Lord's discipline those he loves, and he punishes each one he accepts as his child. Jadi waktu kita benar-benar mau merenungkan dan menyadari, di sini nih indah. Kalau kita baca versi bahasa Indonesianya kan kita kayak ngerasa dinasihati atau kayak kita dimarahin ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyasa orang yang diakuinya sebagai anak. Gitu. Tapi di versi bahasa Inggrisnya, kalau diartikan atau diterjemahkan secara bebas, aku coba bantu teman-teman untuk terjemahkan secara bebas ya, menurut apa yang aku bisa translate dari sini. Dan apakah kamu lupa kata-kata yang menguatkan yang Tuhan sampaikan ke kamu sebagai anak-anaknya? Dia bicara atau dia ngomong ke kamu, anakku, jangan anggap enteng disiplin yang Tuhan kasih ke kamu. Dan jangan menyerah waktu Tuhan mengkoreksimu. Waktu Tuhan sedang menegur kita, jangan pernah nyerah dan kayak jadi marah. Terus ngerasa kayak, ini ngeselin gitu. Tapi anggap ini sebagai satu pelatihan atau pembentukan. Karena di ayat 6 dikatakan, for the Lord disciplines those who he loves. Tuhan sebenarnya mendisiplin, melatih orang-orang yang dia kasihi. Dan he punishes, dia tuh hanya menghukum setiap orang yang dianggapnya sebagai anaknya. Jadi kalau kita ngerasa, aduh aku kok dapet semua ini tidak menyenangkan, kok kenapa ya? Opo yo gitu, kalau bahasa Jawa kayak opo yo, kayak ngene banget gitu. Kenapa banget ya hidup ini harus kayak begini banget, hidup ini harus begini amat ya Tuhan gitu. Ya karena ini sebuah pelatihan yang akan membentuk kita untuk jadi apa yang Tuhan mau. Dan waktu kita benar-benar bisa merenungkan, disiplin itu bukan hukuman, tapi pelatihan dari Bapa. Kalau kita benar-benar bisa merenungkan ayat Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 ini, kita menyadari loh,
Aku bersyukur loh, kalau aku masih didisiplin Tuhan, berarti aku masih disayang. Karena Tuhan hanya mendisiplin orang-orang yang dikasihinya dan yang dianggapnya anak. Karena Tuhan, kalau di versi terjemahan bahasa Indonesianya disebut Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kasar loh, ini kayak aduh kenapa kok harus pakai hajaran ya? Karena ya emang mungkin nggak selalu yang dilakukan itu tuh sama Tuhan itu tuh kayak yang empuk-empuk. Tapi ya percaya kalau Tuhan mengizinkan kita alami pelatihan yang keras atau bahkan disesah, diizinkan untuk mengalami hal yang sukar, ya karena kita diakui sebagai anak-anaknya. Dan di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nggak mungkin ada. Kalau bapak itu sayang sama anaknya, dia akan train, dia akan latih. Aku belum jadi orang tua, tapi aku guru. Jadi aku benar-benar tahu kenapa aku perlu mendidik dan mendisiplin anak-anakku. Kalau anak-anakku suka lari-larian di kelas, aku nggak biarin mereka punya kebiasaan yang buruk. Aku pasti harus mendidik mereka supaya dari mereka kecil, mereka tahu, oh, aku perlu punya keteraturan. Oh, aku perlu lakukan yang benar. Supaya mereka terbentuk jadi orang-orang yang benar. Dan dari sini aku tuh belajar untuk tahu hatinya Tuhan. Oh, kalau aku aja yang nggak belum punya anak, tapi aku ngerasa bahwa aku tuh sayang loh sama anak-anak ini. Aku nggak mau anak-anak ini hancur masa depannya dipandang anak-anak yang nggak sopan, dipandang anak-anak yang nggak berpendidikan, dipandang anak-anak yang anak-anak yang nggak tahu diri atau yang nggak tahu sopan santun. Jadi aku mendidik mereka, aku ajarin mereka supaya mereka tuh tahu apa yang benar untuk dilakukan. Apalagi Tuhan. Jadi aku benar-benar merasa bersyukur waktu Tuhan izinkan kalau ada pelatihan yang aku alami dan aku juga berdoa pelatihan yang teman-teman alami itu membuat teman-teman sadar jangan pernah lihat tantangan atau hal yang nggak mengenakan yang Tuhan izinkan itu sebagai masalah, tapi lihat itu semua sebagai kesempatan teman-teman untuk bertumbuh dan punya keserupaan sama Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita ngomongin tentang kedisiplinan, kita ngomongin tentang hal-hal yang mungkin kita rasakan itu tidak enak, itu ngeselin, itu nyebelin, itu mungkin kita bilang, aduh ini painful sekali, ini hal-hal yang benar-benar bencekno soro kalau kata orang Surabaya. Tapi percaya, hal yang painful itu bisa Tuhan ubahkan jadi fruitful, jadi berbuah. Yang tadi udah di teaser di ayat 11-nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Di versi bahasa Inggrisnya, di versi NLT juga masih pakai versi terjemahan yang sama, New Living Translation. Dikatakan demikian, no discipline is enjoyable. Nggak ada disiplin yang menyenangkan. While it's happening, waktu terjadi nggak menyenangkan. It's painful, menyakitkan. But afterward, there will be a peaceful harvest. Akan ada tuayan-tuayan, akan ada panenan yang mendamaikan. Bagus nih kata-katanya, aku suka. A peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Jadi akan ada panenan yang mendamaikan of right living dalam hidup yang benar. Dan itu pada orang-orang yang dilatih dengan cara seperti itu. Itu kata-katanya deep, kata-katanya dalam banget ya. Di-train dengan cara yang seperti ini, gak menyenangkan, it's painful. Tapi ya, it's fruitful. Ini adalah hal yang benar-benar kalau kita sadari, yang akan membawa kita untuk bisa berbuah. Jadi kalau kita ngerasa, aduh hidupku lagi gak enak nih Tuhan. Oh, imani teman-teman, setiap ganjaran, setiap hal yang
Tuhan izinkan untuk kita alami, kalau kita tetap lakukan yang benar, jangan tiba-tiba lakuin yang ngaco juga ya. Tapi kalau kita lakukan yang benar, yang berkenan sama Tuhan, kalau itu painful, bertekun, karena percaya selama kita masih di jalan Tuhan, pasti itu akan mendatangkan satu buah yang besar, yang bisa memberkati dan menambahkan buat hati kita. Nah, 3 kunci kedisiplinan yang aku rindu untuk bisa sharingin sama teman-teman. Yang pertama, ketaatan. Nggak ada disiplin tanpa ketaatan. Karena tadi kita udah tahu bahwa disiplin itu tuh sulit. Disiplin nggak mudah. Disiplin itu tidak menyenangkan. Makanya, namanya disiplin perlu kunci yang pertama. Selalu dimulai dari ketaatan untuk melakukan atau mengambil langkah pertama, sekalipun nggak nyaman. Kepengen banget, tahan. Karena percaya yang ada di depan, yang Tuhan sudah siapkan, itu lebih indah dan baik. Tuhan, aku pengen sekarang. Tahan. Kalau itu belum waktunya, kalau itu belum bagiannya, taat. Belajar taat. Ini aku lagi belajar banget karena banyak hal yang aku pengen banget. Tuhan, aku pengen. Aku tahu itu enak. Aku tahu itu menyenangkan. Tapi yang lagi Tuhan mau latih, taat. Ya udah, belajar taat. Dan yang kedua, kunci kedisiplinan adalah tekun, ketekunan. Waktu kita hadapin tantangan, kita hadapin masalah, itu nggak berarti Tuhan nggak sayang. Waktu kita hadapin kesakitan, waktu kita hadapin hal-hal yang nggak enak, itu nggak berarti Tuhan tinggalkan kita dan kita sendirian. Tapi percaya dan sadari, oh itu bagian dari latihan. Oh itu bukti Tuhan izinkan kita untuk merasakan dan mengalami menikmati kasih-Nya. Karena kalau misalkan kita ngerasa atau kita belajar dari ilustrasi kayak gini, ada anak kecil yang dia tuh belum bisa jalan, terus dia lagi pengen banget jalan gitu. Dia lagi pengen banget belajar jalan. Tapi kayaknya papanya tuh nggak bantuin dia jalan. Dia tuh sampai bangun, dia lagi coba bangun terus jatuh lagi. Bangun jatuh lagi. Kayaknya anaknya tuh ngerasa, kenapa sih bapak aku nggak tolong aku, kenapa papa aku nggak tolong aku, papa aku nggak sayang gitu, kenapa aku harus mengalami latihan aku jatuh bangun, latihan berdiri, lari lagi, bukan lari kan belum bisa lari, belajar jalan, kayak kenapa semua ini harus terjadi gitu. Tapi kalau kita sadari, kalau Tuhan terus ngebantu, atau kalau itu kayak kita dipegang terus, kita nggak akan pernah bisa mandiri. Dan Tuhan juga nggak pengen kita tuh jadi anak-anak gampang. Tuhan mau kita memang bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi nggak berarti kita kayak dengan gampangnya nyuruh-nyuruh Tuhan, lakuin dong. Bagiannya Tuhan ada, tapi ada yang jadi bagiannya kita. Jadi ada part-part yang kita perlu pelajari untuk kita lakukan secara mandiri. Dan itu perlu ketekunan untuk melakukannya. Nggak boleh manja, karena ingat kita bukan anak gampang. Dan yang ketiga, kunci dari disiplin adalah konsistensi. Namanya long run, namanya kedisiplinan nggak bisa dibentuk dalam satu malam. Tapi namanya kedisiplinan adalah mengulang hal yang benar terus-menerus. Kalau kita belajar di sekolah, itu perlu repetisi, perlu pengulangan. Mungkin buahnya nggak kelihatan sekarang. Mungkin kayak kita kadang ngerasa kelelahan, kayak Tuhan aku mau nyerah, kayaknya nggak berubah. Tuhan aku mau nyerah, kayaknya nggak ada efek apa-apa dalam hidupku. Tapi teman-teman percaya, kadang ada buah yang Tuhan izinkan tersembunyi dan baru kelihatan kemudian. Supaya kita nggak jadi sombong, supaya kita nggak jadi lupa sama Tuhan. Dan itu perlu konsistensi untuk kita bisa mencapai tujuan kemenangan itu. Karena titiknya masih jauh. Dan Tuhan nggak mau kita terlena sama dunia yang fana ini dan kita stop di situ. Makanya mungkin ada buah-buah yang Tuhan sembunyikan, yang Tuhan izinkan sembunyikan. Tuhan sebenarnya nggak niat ngumpet-ngumpetin, tapi ada yang mungkin Tuhan sembunyikan untuk bisa kelihatan kemudian. Jadi bersyukur kalau teman-teman menghadapi apapun,
yang mungkin nggak kelihatannya, aduh, nggak banget deh. Tapi ya perlu disiplinan. Karena disiplin seringkali meminta kita untuk bisa mengendalikan diri kita, dan waktu ada pengendalian diri di dalam journey kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita, percaya dan imani, itu yang akan membuat kita punya kehidupan yang berbuah lebat, a fruitful life. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita mau mengalami hal-hal yang mungkin nggak menyenangkan, tapi itu disiplin kehidupan. Aku mau ajak teman-teman reflect 3 hal ini. Yang pertama, teman-teman renungin. Nggak perlu dijawab sekarang, mungkin bisa dicatat pertanyaan-pertanyaan ini dan teman-teman renungin nanti. Boleh di akhir minggu ini kan weekend ya, long weekend nih, kita bisa renungin. Disiplin apa sih yang Tuhan sedang latih dalam hidupmu? Mungkin doa, baca firman, pengendalian diri dalam hal kekudusan, dalam hal nafsu, dalam hal-hal yang mungkin membuat kita jauh dari Tuhan. Disiplin apa yang Tuhan lagi mau kamu lakukan? Mungkin kayak tetap lakukan pelayanan sekalipun mungkin belum kelihatan hasilnya, mungkin tetap olahraga mungkin belum kelihatan hasilnya, tapi disiplin apa yang sedang Tuhan latih dalam hidupmu? Kalau itu belum kelihatan efeknya secara fisik, atau bahkan belum mengubahkan keadaan, coba cek. Apakah itu mengubahkan hatimu? Apakah itu mengubahkan sikapmu? Apakah itu mengubahkan apa? Pasti yang kamu kerjakan tuh nggak akan sia-sia. Karena lebih dari apa yang kamu rindukan untuk kamu kerjakan, Tuhan terlebih rindu melihat kamu berkemenangan. Itu yang perlu kita imani sama-sama. Dan yang kedua, waktu kita bilang, Tuhan aku mau disiplin, cek beban apa yang harus kamu lepaskan hari ini. Mungkin dosa, mungkin keterikatan, mungkin kesibukan, mungkin trauma, apapun itu. Coba cek. Dan ini semua perlu diakui. Mungkin nggak sehari beresin ini, nggak apa-apa. Karena kan kita tadi di depan tahu, hidup itu long run, hidup itu kayak maraton. Asal dibereskan, asal diupayakan, asal dikerjakan. Ya misalkan, oh aku pengen hidup sehat, oh ya jangan makan nasi banyak-banyak, oh ya jangan makan yang berlemak banyak-banyak. Sadari, beban apa ya? Apa yang perlu dibereskan ya? Dosa, keterikatan, kesibukan, trauma. Apa ya? Cek. Dan yang ketiga, pertanyaan sederhana, tapi seringkali susah banget jalaninnya. Apakah kamu mau bertahan sampai garis finish? Karena namanya disiplin, namanya latihan, seringkali nggak menyenangkan. Seringkali itu pain. Tapi latihan yang disertai dengan rasa sakit, kalau kita bilang, Tuhan, aku mau bertahan sampai garis finish. Tuhan, kuatkan aku buat bisa bertahan sampai aku bisa berkemenangan. Tuhan nggak biarkan kita sendirian. Dan itu bersyukur banget kita punya Tuhan yang dahsyat, yang namanya Tuhan Yesus, yang benar-benar mau tolong kita. Asal kita jawab ya, Tuhan Immanuel yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan aku mau ajak teman-teman untuk terus jadikan ini juga satu quote, satu hal yang teman-teman hidupi. Ayo disiplin, sebutin nama. Ayo disiplin Siska, karena disiplin hari ini akan membuat kamu berkemenangan esok hari. Kayak aku kalau misalkan lagi ngalamin hari yang berat, kalau aku lagi malas untuk jalan, karena aku lagi malas-malasan olahraga, ayo disiplin Siska, karena kamu bisa sehat. Karena kamu akan berkemenangan esok hari. Kayak, kalaupun kamu nggak bisa rasain sekarang, kalau rasain hari ini malah jadi capek, atau kayak aduh habis angkat beban jadi sakit, tenang, kemenangan yang kamu akan peroleh esok hari. Tapi disiplinnya harus dilakukan sekarang. Jadi jangan pernah nunda, jangan bilang nanti-nanti, tapi disiplin hari ini adalah kemenangan untuk esok hari. Dan tanpa disiplin, tujuan hanyalah angan-angan. Dan dengan disiplin, impian kita dan bahkan impiannya Tuhan, itu bisa menjadi kenyataan. Nah, terlebih dari disiplin, makanya tadi ditarik lagi tadi,
Waktu kita ngomongin tentang disiplin, yang pertama yang harus kita punya, tujuan yang benar. Tujuannya apa yang Tuhan punya? Impiannya Tuhan atau cuman kejar impiannya kamu? Waktu di minggu pertama kita belajar dari Cipania kan gitu kan. Apa yang mau jadi purpose? Apa yang mau jadi tujuan? Ya cari dulu kehendaknya Tuhan. Cari dulu tujuannya Tuhan. Jadi pastikan kita punya kedisiplinan, karena hanya dengan kedisiplinan kita bisa mencapai semua impian, harapan, dan kehendak atau tujuannya Tuhan itu jadi kenyataan. Aku berdoa semoga hal-hal yang mungkin gak menyenangkan, hal-hal yang mungkin teman-teman alami dan teman-teman ngerasa, aduh Tuhan, kok berat banget ya. Tapi kalau teman-teman merenungkan sama-sama, ya ini latihan yang akan membawa kita pada kemenangan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu. Malam hari ini kami belajar Tuhan, bahwa kami perlu untuk punya kedisiplinan Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap hal yang kami alami mungkin gak selalu enak, mungkin gak selalu indah, tapi kami sedang dilatih untuk kami bisa berkemenangan. Kami tahu terlebih dari kami mau menang dan mau menerima hal-hal baik, Tuhan rindu kami berkemenangan dan menerima hal-hal yang baik itu. Sebab Tuhan, Kau nggak menahan kasih-Mu Tuhan, Kau memberikan yang terbaik, bahkan anak-Mu tercurah darahnya di kayu salib untuk menebus kami. Begitu besar Tuhan, kasih-Nya Tuhan yang telah Kau berikan dan nggak perlu pembuktian Tuhan. Ampuni kami yang seringkali nggak menyadari. Ampuni kami yang seringkali merasa bahwa kami saat diganjar, saat diberikan hal-hal yang nggak menyenangkan, kami justru marah. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami sadar bahwa kami sedang dilatih, kami sedang mengalami pembentukan, dan ini semua yang akan membuat kami mengubahkan hidup kami yang mungkin kami rasa ini painful, tapi bisa jadi fruitful. Thank you Tuhan. Biarkan kami benar-benar di masa persiapan ini, kami punya kesiapan untuk bisa maju dan berkemenangan. Bentuk kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Roh Kudus, hamba sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Tuhan dengan bahasa yang luar biasa, yang mampu menuntun hidup kami, punya kedisiplinan, dan bisa sampai ke tujuannya Tuhan yang telah Tuhan tetapkan atas kami masing-masing pribadi. Biarkan kami bisa fokus sama Tuhan, biarkan kami bisa meninggalkan beban, keterikatan, dosa, trauma masa lalu, atau hal-hal yang gak mengenakan Tuhan. Kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus segala hal yang buruk, segala intimidasi si jahat yang mungkin mau membelenggu kami, yang mungkin membuat kami tidak taat, membuat kami tidak tekun, dan membuat kami tidak konsisten. Kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau jadi pribadi yang taat, kami mau jadi pribadi yang tekun, dan kami mau jadi pribadi yang konsisten untuk bisa berkemenangan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami bisa kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you Cisiska yang udah bawain firman hari ini. Yuk teman-teman kita simak pengumuman sebentar. Di depan teman-teman ada kris komunitas sahabat Yesus. Buat teman-teman yang mau menabur buat pekerjaan KSC boleh di-scan. Bisa lewat mobile banking, OVO, dan dompet online lainnya. Berapa nominalnya kita pasti akan terima. Terima kasih. Nah, nextnya buat teman-teman yang belum pernah ikut Subkomsel, kita tetap mau ngajakin teman-teman buat ikut Subkomsel. Kalau di hari Jumat kita cuma biasa ibadah, dengerin khotbah. Kalau di sini kita bisa saling sharing, kita nggak cuma mendengar, tapi kita juga ngomong juga gitu ya. Jadi kita dua arah sifatnya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut Subkomsel bisa hubungi aku, bisa hubungi Cisiska, bisa hubungi siapapun yang teman-teman tahu. Dan sampai jumpa hari Jumat depan jam 20.30 seperti biasa. Kita ada Google Meet ibadah seperti ini. Yuk kita tutup dalam doa teman-teman sebelum kita sudahi Google Meet hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini masih bisa bersama-sama bersekutu di sini Tuhan. Hari ini kami belajar tentang disiplin lebih dalam lagi Tuhan. Kalau ada hal-hal yang